Baik, selamat siang Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Ibu tenaga kependidikan, Bapak Ibu pegawai tata usaha yang saya hormati. Pertama, terima kasih banyak atas kesempatan Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk kegiatan saya pada siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas penyertaan, perlindungan, dan bimbingannya sehingga kita semua boleh dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan kita hari ini berkaitan tentang diseminasi budaya positif. Saya pikir materi ini selalu ada kaitannya dengan kita ketika melaksanakan tugas dan aktivitas kita di lingkungan sekolah, terutama di SMA Katolik Santo Yosef. Baik, tidak memperpanjang kata, kita langsung saja dengan materinya. Tugas ini merupakan tugas yang harus dikerjakan sebagai aksi nyata dalam menyampaikan terkait budaya positif. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara tentang budaya positif, artinya bahwa itu kita bicara tentang bagaimana mewujudkan nilai-nilai atau keyakinan universal yang kita terapkan di sekolah. Itu kalau kita bicara tentang budaya positif. Baik, sebelum kita mulai dengan materinya, ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Ini ada 3 pertanyaan. Bapak Ibu setuju tidak? Yang pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, pertanyaan pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini mungkin selama ini kita lakukan, tapi pertanyaan pemantiknya ini, apakah 3 hal ini, 3 pertanyaan ini Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Setuju ya? Berarti Bapak Ibu guru setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Oke. Berarti yang kedua, Bapak Ibu setuju bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju ya? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Atau ada yang tidak setuju? Setuju. Setuju semua. Baik, karena Bapak Ibu setuju, sekarang kita lihat materi berkaitan tentang budaya positif. Sekarang coba kita lihat tentang perubahan paradigma cara berpikir kita. Di sini ada tampilan kegiatan kepalan tangan. Jadi misalkan ada A dan B. A itu kita sendiri, B itu teman kita atau rekan kita. Nah di sini kalau A itu dia melakukan sebuah kegiatan, misalnya sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi kita ada sesuatu yang menurut kita sangat penting, sesuatu yang kita sukai, terus kita tulis dan kita genggam erat-erat. Terus itu kita yang lakukan. Kemudian yang kedua, teman kita yang B tadi itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta kita, Anda, memberikan benda tersebut.
teman kita atau D ini itu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan kita. Menurut Bapak Ibu semua, apa yang akan terjadi kalau kita sesuatu yang kita sukai, rahasia kita, sesuatu yang sangat berharga untuk kita simpan dalam genggaman tangan ini. Tiba-tiba ada orang lain yang mencoba merayu kita untuk mengetahui apa yang kita genggam ini. Kira-kira apa yang akan terjadi pada diri kita? Mungkin respon dari kita seperti apa? Ibu Novel mungkin bisa memberikan kira-kira apa yang terjadi ketika sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang tidak ingin orang ketahui, kita genggam sekuat tenaga, tapi orang lain teman kita mencoba untuk mengetahui apa yang ada pada genggaman kita ini. Kira-kira apa yang terjadi? Yang pasti kan memberi, tapi dia dari situasi Yang pasti misalnya dia merayu atau dia menyuap sesuai yang buat misalnya ancaman atau apa, kalau sesuai pasti kita bingung, kalau terpaksa salah, kalau tidak sesuai pasti kita ikut. baik, terima kasih Ibu Novel. Kalau menurut Ibu Novel, kalau sesuatu ini sesuai, maka kita akan berikan. Yang kita rasakan, apa yang akan terjadi? Kita akan berikan kalau sesuatu itu sesuai. Mungkin Pak Andra mungkin bisa berikan komentarnya. Baik, kalau dari saya sendiri, sesuatu yang dipercayakan untuk saya untuk bisa menjaga hal itu, maka saya berusaha agar sesuatu itu tidak sampai ke orang lain, karena permasalahan yang dibagi untuk saya hanya untuk saya, tidak untuk orang lain. Baik, kalau dari Pak Andra mengatakan bahwa kalau itu untuk diri saya, maka saya tidak akan memberikan kepada orang lain, seperti gitu ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain, Pak Robin mungkin. Oke, Kak Lisa mungkin. Sesuatu itu kalau berharga berarti saja. Sekalipun ada ancaman. Sama. Baik, kalau dari Kakak Lisa, Ibu Lisa mengatakan bahwa sesuatu itu berharga untuk saya, maka saya tidak akan berikan walaupun itu ada ancaman. Baik, kita semua punya persepsi, punya pandangan yang berbeda ya terkait hal ini. Sesuatu kita suka, sesuatu yang sangat kita sukai atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita punya diri, tidak mungkin kita memberikan kepada orang lain untuk ketahui. Baik, itu jawaban dari Bapak Ibu guru. Terima kasih. Kita next slide. Nah, di sini ini ada perubahan paradigma cara berpikir. Nah, ini ada perubahan paradigma tentang teori kontrol atau berkaitan tentang ilusi kontrol. Kalau ilusi itu kita katakan atau bisa dikatakan sebagai miskonsepsi, atau ilusi itu bisa katakan sebagai pengamatan kita yang tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan terkait tentang perubahan paradigma teori kontrol ini. Baik, yang pertama, ilusi kontrol yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini miskonsepsi atau pengamatan kita yang tidak sesuai dengan apa yang dirasakan, baik kita ataupun orang lain. Ini tentang ilusi kontrol atau teori kontrol. Di sini saya coba menjelaskan di sini mengenai perubahan paradigma teori kontrol. Yang pertama berkaitan
ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Penjelasan di sini, semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi kita tahu semua perilaku peserta didik, baik begitu pun juga kita pasti mempunyai tujuan. Bahkan untuk perilaku yang tidak sesuai, Untuk itu pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walau guru sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Itu ilusi yang pertama. Penjelasannya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini bahwa penguatan positif itu merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu atau usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Itu penjelasan yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penjelasan di sini bahwa menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Dan ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Di sini penjelasannya bahwa perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Ini berkaitan tentang penjelasan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, saya coba mengutip sebuah ungkapan dari Stephen R. Covey. Di sini dia katakan begini: jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Itu pernyataan dari pendapat aku. Sekarang kita lihat tentang perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Penjelasannya dibagi dalam dua tabel. Yang pertama itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus kontrol itu. Stimulus responnya. Sementara untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau berkaitan tentang teori kontrolnya, itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contohnya kalau kita lihat anak berperilaku buruk, itu kita katakan bahwa anak itu salah. Tetapi kalau kita bicara tentang teori kontrolnya, itu bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Artinya bahwa dia melakukan itu karena dia merasa dia punya tujuan tertentu. Mungkin menurut kita itu tidak pas, tapi dia punya tujuan tertentu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu berkaitan dengan stimulus respon. Tetapi kalau berkaitan teori kontrol,
Berarti hanya Anda atau saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian stimulus respon yang keempat, kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita bujuk orang gagal, maka kita sudah pakai sistem pemaksaan seperti itu. Tapi kalau berkaitan dengan teori kontrolnya, itu bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kan kita bisa bekerja sama, membangun relasi untuk bisa mendapatkan hal-hal yang baru. Dan yang berikut stimulus respon. Stimulus respon itu berkaitan tentang yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sementara untuk teori kontrolnya itu model berpikir menang-menang, semua tidak ada yang kalah, semuanya menang. Baik, itu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol, hubungan antara stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini ada bahkan disiplin positif. Disiplin positif ini yang dikembangkan atau teori kontrol ini dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Disiplin kontrol, disiplin positif ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, itu penjelasannya bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu penjelasan pertama. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang, bukan menang kalah. Jadi semuanya pemenang. Dan kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir bagiannya itu berkaitan tentang realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu 4 hal yang disampaikan oleh Dr. William Glasser tentang disiplin positif. Sekarang kita lihat yang pertama. Itu berkaitan tentang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hal itu berkaitan tentang makna disiplin. Nah, di situ dikatakan bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan bersandarkan nilai-nilai yang kita hargai. Itu berkaitan tentang makna disiplin. Kemudian berkaitan tentang semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini kaitannya dengan teori motivasi. Kalau berkaitan tentang teori motivasi itu ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Eksternal itu ada hal yang mempengaruhi dari luar kita, dan internal itu dari dalam diri kita. Itu berkaitan tentang teori motivasi. Nah, teori motivasi yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Contoh misalkan begini, anak-anak datang pagi hari, itu mereka datang ke sekolah tepat waktu karena mungkin motivasi eksternal, takut dihukum. Mereka takut dihukum, maka mereka datang pagi-pagi. Itu teori motivasi yang pertama. Itu motivasi eksternal. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi dia datang pagi, atau misalkan contoh, dia rajin kumpul tugas, dia rajin datang ke sekolah, karena itu mungkin mau mendapatkan apa? Penghargaan dari gurunya, atau mendapatkan imbalan dari orang lain, mungkin pujian atau apa seperti itu. Kemudian teori motivasi yang ketiga itu berkaitan tentang untuk menghargai diri sendiri. Nah, itu berasal dari dalam diri. Jadi apa yang dia lakukan itu memang tujuannya untuk diri sendiri, bukan karena hal lain. Seperti itu. Jadi teori motivasi itu ada eksternal dan juga internal, dari dalam diri dan juga dari luar diri. Baik, jadi untuk teori motivasi itu diharapkan itu berkaitan tentang nilai-nilai kebajikan universal.
Kalau nilai-nilai kebajikan universal itu dalam kurikulum Merdeka itu kita kenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, itu yang mungkin dikembangkan seperti itu, nilai-nilai kebajikan. Ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apalagi disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, inovatif, dan lain-lain. Kemudian yang berikut, nilai-nilai kebajikan universal itu diterapkan dalam suasana pembelajaran yang disebut itu berkaitan tentang keyakinan kelas. Nanti kita akan lihat keyakinan kelas itu seperti apa. Nah, itu berkaitan tentang teori motivasi. Kemudian bagian yang berikut ketiga itu berkaitan tentang model berpikir menang-menang. Nah, itu ada bagian yang menjelaskan berkaitan tentang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini yang dilakukan oleh guru, tugas guru. 5 posisi kontrol itu yang pertama, guru itu kadang-kadang posisinya sebagai penghukum. Yang kedua, itu guru itu posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru itu posisinya menempatkan dirinya sebagai teman. Keempat, guru itu menempatkan dirinya sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Untuk menerapkan 5 posisi kontrol ini, itu digunakan yang namanya itu segitiga restitusi. Jadi untuk menerapkan 5 posisi kontrol guru, nah itu kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nanti kita akan lihat satu persatu. Kemudian yang bagian keempat berkaitan tentang teori kontrol Dr. William Glasser, itu berkaitan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Artinya kita guru juga membutuhkan itu, baik itu pun juga dengan murid. Yang pertama itu 5 kebutuhan: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Seperti itu. Nah, itu berkaitan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut deh. Oke. Nah, sekarang makna disiplin. Mungkin kita masing-masing punya pandangan yang berbeda tentang makna disiplin. Nah, di sini ada penjelasan tentang makna disiplin. Yang pertama itu, disiplin berasal dari bahasa Latin atau disciplina, yang artinya belajar. Nah, disiplin itu artinya belajar. Yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini kayak orang sejarah lebih tahu, saya tidak terlalu paham gitu. Kemudian yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan yang terakhir penjelasan tentang disiplin ini, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi mungkin selama ini kita berpikir disiplin itu seperti apa, sebenarnya bahwa disiplin itu pos untuk anak itu belajar. Nah, itu konsep tentang disiplin. Seperti tadi posisi kontrol guru tadi itu untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada penjelasan di sini bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini
Bapak Ibu bisa lihat di situ ada penjelasannya itu. Saya langsung saja pada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, terkhususnya pada profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu bisa kita katakan sebagai nilai-nilai kebajikan. Tadi yang dari awal itu tentang 5 posisi kontrol buruk itu ada di sini. Teori motivasi perilaku manusia. Mungkin dari di awal saya sudah jelaskan. Yang pertama, teori yang pertama itu untuk menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu penjelasannya bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Contoh, misalnya kalau siswa datang pagi, mungkin dia motivasi karena dia datang tepat waktu karena takut dihukum atau takut disuruh untuk melakukan berlutut, mungkin dia takut untuk berlutut sehingga dia datang pagi. Kemudian teori yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu pertanyaannya itu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Maksudnya kita melakukan sesuatu itu untuk mendapat imbalan, misalnya pujian. Contoh kita guru, ya mungkin karena motivasi kayak gini, kita datang lebih pagi mungkin nanti kepala sekolah lihat, oh ini guru ini disiplin, atau untuk mendapatkan penghargaan. Itu kan motivasi dari luar. Mungkin kita lakukan sesuatu ini untuk dipuji oleh orang lain, seperti itu. Nah itu teori motivasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Motivasi itu berasal dari dalam dia punya diri. Artinya contohnya segini, dia belajar serius, dia belajar serius itu untuk membantu dia di kehidupan yang akan datang. Atau dia belajar serius untuk mendapatkan nilai yang baik. Berarti itu dia punya motivasi dalam diri sendiri. Beda halnya dengan dia aktif di kelas untuk mendapat pujian dari guru. Nah itu berarti itu dari motivasi eksternal dari luar. Waktu dia belajar di kelas rajin, selalu aktif di kelas supaya diakui oleh teman-teman bahwa dia pandai, dia punya kemampuan lebih. Nah itu motivasi luar. Tapi kalau dari pribadi bahwa apa yang dia pelajari itu bermanfaat untuk dia punya kehidupan yang akan datang. Seperti itu. Itu 3 teori motivasi. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang kita kelompokkan motivasi eksternal dan juga internal. Motivasi dari luar dan juga dari dalam diri. Jadi dua teori tadi itu berkaitan tentang motivasi eksternal, yang satu itu berkaitan tentang motivasi internal. Maksudnya dia lakukan sesuatu itu untuk tujuan untuk dia diri sendiri, bukan karena orang lain, seperti itu. Nah ini ada sedikit kutipan dari Bapak Pendidikan berkaitan dengan merdeka. Nah di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi Ki Hajar Dewantara bebas untuk melakukan apa saja, tetapi itu berasal dari dia punya diri sendiri. Jadi orang lain tidak memerintah dia untuk melakukan ini, tetapi itu dia sendiri yang memerintahkan diri sendiri untuk restitusi. Jadi restitusi ini dikatakan bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Baik, mungkin itu proses untuk menciptakan kondisi. Bapak Ibu pernah melihat atau mengalami waktu memanggil peserta didik ketika mereka itu bermasalah, seperti itu. Dan proses-prosesnya itu Bapak Ibu sudah tahu kan. Nanti kita akan lihat kira-kira cara untuk melakukan restitusi itu seperti apa, segitiga restitusi. Oke. Kemudian penjelasan lain bahwa restitusi juga merupakan proses kolaboratif kerjasama yang mengajarkan
untuk masalah mereka, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, seperti apa mereka akan, dia punya keinginan itu seperti apa, pribadi dia itu seperti apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contoh misalkan begini, contoh dalam pembelajaran itu kan saat kita mengajar ada siswa-siswi yang tidur di kelas. Siswa-siswi yang tidur di kelas. Kalau kebiasaannya itu kan kita langsung pergi, mungkin karena tidur dia bertelinga, terus dia sadar, dia kaget bangun, terus kita langsung marah-marah dia atau kasih hukuman dia, seperti gitu, biasanya gitu. Nah, tetapi restitusi ini tidak seperti gini. Kalau kita melihat anak-anak seperti itu, kita tidak langsung sampaikan begitu. Nanti ada caranya, mungkin kita bisa panggil dia pada suatu ruang tertentu untuk bagaimana membangun komunikasi kolaboratif dengan dia. Kita bisa mungkin membangun, bisa meminta dia penjelasan kenapa dia seperti itu. Nah, itu saya pikir guru BK lebih paham lagi bagaimana untuk menggali informasi dari peserta didik. Nah, berkaitan tentang restitusi. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, ciri yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau restitusi tadi kan proses untuk membangun kolaboratif dengan anak-anak yang melakukan kesalahan. Nah, ciri-cirinya itu restitusinya itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu penjelasan yang pertama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kalau kita dengan guru dengan siswa, berarti kita memperbaiki hubungan. Terus yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, biasanya kalau guru BK melakukan konseling bimbingan itu kan pasti tanya, kira-kira anak buat begitu itu baik atau tidak? Seperti itu. Melihat ke diri dalam dengan berbagai macam pertanyaan. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kalau anak ada bermasalah, mungkin fokusnya kita pada karakter, bukan pada tindakan dia. Yang keempat, restitusi fokus pada solusi. Jadi kalau ada anak yang bermasalah, kita panggil, nah itu kita fokus solusi apa yang kita bangun dengan anak itu atas kesalahan yang dia buat. Contoh misalkan dia ejek kawan-kawan, terus ada kawan-kawan yang menangis atau kecewa ketika dia lapor ke wali kelas atau BK. Dan kita akan panggil dia, solusinya bagaimana? Kenapa sih buat dia menangis? Nah, pasti kan kita tanya dia, terus bagaimana untuk jangan buat dia menangis? Nah, kita tanya ke dia, berarti dia akan solusinya dia harus minta maaf ke kawan yang tadi dia buat, seperti itu. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, itu 9 ciri-ciri restitusi. Begitu ya Ibu Helmi? Ya, matahari panas jadi mohon bersabar dulu, ada sedikit beberapa informasi. Oke, ini berkaitan tentang peraturan atau keyakinan kelas. Ini berkaitan dengan peraturan atau keyakinan kelas. Ini pertanyaannya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu berkaitan dengan ada aturan-aturan yang ditetapkan di sekolah atau di kelas. Sementara untuk keyakinan kelas itu berkaitan tentang nilai-nilai kebajikan. Yang tadi nilai-nilai kebajikan tadi itu sudah sampaikan tadi. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini berkaitan tentang peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan
roda 2? Mungkin jawabannya apa? Salah satunya itu apa? Tidak ada matahari. Betul? Jawabannya pas itu. Atau jawaban lain? Apa? Menghindari kecelakaan. Kalau kita celaka, mungkin kepala kita tidak bocor bersama tadi. Itu yang kedua. Pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pasti jawabannya itu kan apa? Supaya kita tidak terinfeksi virus kan? Jawabannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Agar informasi yang didapat tidak setengah-setengah. Agar informasi dapat tidak setengah-setengah, atau kita mendapatkan pengetahuan yang full seperti itu ya. Jadi di bawah itu ada penjelasan untuk mendukung motivasi intrinsik dalam diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, jadi istilahnya itu kan peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu berisi tentang peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh setiap peserta didik. Sementara keyakinan kelas itu berkaitan tentang nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Nanti kita akan lihat contohnya. Apa ini berkaitan tentang budaya positif. Nah, di sini. Sekarang coba kita tentukan sama-sama. Di sini ada kesepakatan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas itu berkaitan tentang apa? Peraturan kelas ya. Kesepakatan kelas. Misalnya ini, kalau dalam kelas kita buat siswa harus mengikuti pelajaran dengan baik dan benar. Selama mengikuti pelajaran, siswa tidak boleh tidur atau tidak boleh keluar masuk. Nah, itu kita katakan sebagai apa? Kesepakatan kelas. Aturan yang dibuat untuk dilakukan secara bersama-sama, baik guru dan juga baik murid. Nah, itu yang dilakukan sebagai kesepakatan kelas. Saya pikir Bapak Ibu guru sudah buat ya ketika mau awal pembelajaran. Bagaimana? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Oke. Ada yang lain? Kakak Boy mungkin dari kami murid yang semangat belajar, aktif dalam pembelajaran, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, menjaga kebersihan sekolah, datang tepat waktu, mengucapkan salam, tertib. Makanya itu saya bilang itu dari kesepakatan kelas itu, mana yang kesepakatan kelas yang di bawah itu, mana yang merupakan keyakinan kelas. Saya ulangi lagi, keyakinan kelas itu berkaitan atau mengandung nilai-nilai kebajikan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke, peduli dengan teman-teman. Berikut. Murid yang semangat belajar. Jadi bagaimana? Ibu yang coba bicara dulu. Bang Boy mungkin. Bang Boy. Oke. Pak Andra. Ibu Novel. Oke, baik. Baik. Karena di slide itu kan ada dua kesepakatan kelas. Kita disuruh untuk menentukan mana yang merupakan keyakinan kelas. Kalau menurut saya kesepakatan kelas itu yang datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa
sebelum sesuai kegiatan pembelajaran, aktif dalam pembelajaran dan juga tertib, itu merupakan kesepakatan. Sedangkan keyakinan itu yang kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira menurut saya seperti itu. Baik, itu jawaban dari Pak Denis. Jadi konsepnya itu keyakinan kelas itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Kalau kesepakatan kelas itu berkaitan tentang kesepakatan yang dibuat dan disetujui, pasti kan ada peraturan-peraturan kelas loh. Hanya di sini kalimatnya itu bukan kalimat negatif ya, dibuat dalam kalimat positif. Tidak ada kata tidak boleh, dibuat dalam kalimat datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, itu bisa dikatakan sebagai kesepakatan kelas. Jadi baik, kita bisa membedakan mana kesepakatan kelas, mana keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berkaitan tentang nilai-nilai kebajikan. Contoh, bergotong royong, bekerja sama, mandiri, bertanggung jawab. Nah, itu nilai-nilai kebajikan, kasih sayang, seperti itu. Baik, kita next lanjut pada berikut. Di sini tadi yang kita coba tentukan itu mana yang termasuk peraturan, mana yang termasuk keyakinan kelas. Di situ kita bisa lihat sama-sama, Bapak Ibu. Yang pertama itu berkaitan tentang peraturan. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Terus kalau keyakinan kelas berkaitan dengan peraturan tadi, itu berarti apa? Tanggung jawab. Jadi seperti yang sudah saya katakan bahwa keyakinan kelas itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan, berarti tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti keyakinan kelas itu apa? Menghormati orang lain dan berkomitmen. Berikut, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan itu nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya itu keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Berarti nilai kebajikannya itu berkaitan dengan kesehatan. Pergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker. Keyakinan kelasnya itu kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Berarti keyakinan kelasnya itu keselamatan dan keamanan. Seperti ini. Sekarang kita lihat tentang tindakan guru. Ini mungkin selama ini kita sering melakukan, guru-guru sering melakukan. Jadi ini dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Contoh misalnya gini. Jadi kita guru-guru ini posisi kontrolnya apa? Sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Di sini ini berkaitan dengan hukum atau konsekuensi. Ini tindakan guru, contohnya gini. Mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan apa? Hukuman. Tindakan guru ini merupakan hukuman. Kemudian tindakan guru yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Ini juga hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga merupakan hukuman. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi konsekuensinya dia harus apa? Mengganti. Awalnya dia merobek kertas teman, diminta untuk menggantikan. Nah, itu hukuman, tapi itu merupakan konsekuensi. Apa yang dilakukan murid dan apa yang
apa yang harus diterima ketika melakukan pelanggaran. Nah, berikut membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi itu merupakan konsekuensi atas tindakan yang dia perbuat. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini maksudnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, ya, maksudnya gitu. Jadi ini tindakan guru itu menyuruh murid untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, mungkin melanggar aturan sekolah. Jadi guru suruh buat seperti itu. Berarti ini berkaitan dengan hukuman. Dan yang berikut terakhir, itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Berarti ini bukan hukuman, tapi konsekuensi karena berkaitan tentang mata pelajaran. Dan itu kita doa dulu. Itu doa. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Doakanlah kami yang terkendala, marilah berdoa, ya Tuhan, karena Kau mereka dan mengetahui bahwa Yesus dalam manusia, kami mohon selamatkan kami. Baik, kita lanjut ya. Lanjut. Baik, nah itu berkaitan tentang tindakan guru yang berhubungan dengan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi sekarang coba kita lihat tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kita mulai sebagai guru mulai kira-kira saya selama ini lebih banyak memberikan hukuman atau memberikan konsekuensi terhadap apa yang siswa perbuat. Seperti ini. Baik, berkaitan tentang hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, berarti tidak berkaitan tentang menyakiti perasaan atau secara fisik. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu hukuman. Sementara untuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka yang pendek. Nah, berikut, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya, untuk konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Untuk yang contoh hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu kalau berkaitan hukuman. Tapi kalau konsekuensinya itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk berikutnya, untuk hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensinya itu konsep diri yang baik. Terus yang bagian hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Berikutnya lagi itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi perlakuan yang kita berikan dalam hukuman itu
bisa dirasakan oleh anak-anak, bisa oleh anak-anak, bisa anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensinya itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi itu sedikit perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Baik, ini identitas gagal. Jadi kita lihat kira-kira antara kita memberikan hukuman dengan konsekuensi yang didapat oleh anak peserta itu seperti apa. Nah, ini berkaitan dengan identitas gagal. Kalau identitas gagal itu, hukuman itu selalu berkaitan dengan identitas yang gagal. Tetapi kalau identitas sukses, disiplin, itu berhubungan dengan konsekuensi. Seperti itu. Nah, ini sedikit penjelasannya. Kemudian kita lihat pada kebutuhan dasar manusia. Jadi anak itu juga butuh kebebasan. Anak itu juga butuh kesenangan. Anak itu juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi saya pikir kita semua ini membutuhkan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Jadi perlakuan yang kita lakukan paling tidak harus harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia. Jangan sampai ada kebutuhan-kebutuhan lain yang kita abaikan kepada mereka. Mungkin mereka butuh kasih sayang, tapi kita lebih pada bisa. Ini baik, yang tadi yang saya katakan ini 5 kontrol guru. Nah, 5 kontrol guru itu bisa dikategorikan. Jadi 5 kontrol guru itu ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Jadi kalau berkaitan dengan identitas gagal atau kontrol dari luar, itu berkaitan tentang menghukum, membuat orang merasa bersalah. Itu merupakan identitas gagal atau kontrol dari luar, itu ya gagal. Itu posisi kontrol guru. Tapi kalau berkaitan tentang identitas berhasil itu kita guru menjadikan diri sebagai teman, kita guru menjadikan diri sebagai pemantau, dan kita guru menjadikan diri sebagai manajer. Jadi kita tinggal menempatkan diri sebagai posisi kontrol. Itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, saya rasa Bapak Ibu guru sudah banyak berbuat. Ada yang menempatkan posisi diri sebagai penghukum, membuat siswa orang lain merasa bersalah. Ada juga yang membuat guru sebagai teman dengan peserta didik dalam hal tertentu. Ada juga yang berkaitan memantau peserta didik. Ada juga yang menempatkan diri sebagai manajer. Nah, di sini ada motivasinya. Di sini kalau diberi motivasi itu guru berbuat. Guru berbuat kalau pada penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kalau posisi kontrol guru sebagai membuat orang merasa bersalah, itu ada pada berceramah dan mengatakan seharusnya begini, ibu kecewa dengan begini, bapak kecewa dengan begini, karena kau punya perbuatan. Nah, itu membuat orang merasa diri bersalah. Terus kalau guru menempatkan diri posisinya sebagai teman, nah itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Tapi kita membuatkan diri kita sebagai teman, anggap saja dia juga merasa bahwa kita ini teman-teman, bercerita, membuat pertanyaan-pertanyaan untuk bisa mendapatkan jawaban dari peserta didik. Kalau posisi kontrol sebagai pemantau, itu banyak hal yang sudah kita lakukan. Contoh, setiap pagi guru piket, lu ini kemarin 2 minggu lalu juga terlambat, ini hari juga terlambat, kemarin dulu juga terlambat. Nah, itu kita menempatkan posisi kita sebagai pemantau. Atau dalam pembelajaran, kamu ini tugas ini tidak pernah dikumpulkan. Setiap kali ulangan sudah dua materi ini tidak pernah ikut ulangan harian. Nah, itu posisi kita, posisi guru sebagai pemantau.
Kemudian posisi guru sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan. Contoh misalkan kalau ada siswa yang datang terlambat, kita bisa panggil dia datang duduk sama-sama mencari tahu seperti itu. Baik, itu mengenai 5 posisi kontrol. Nah, ini tadi yang kita lihat itu apa? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama itu berkaitan dengan menstabilkan identitas. Yang kedua itu berkaitan dengan validasi kebutuhan. Dan yang ketiga itu berkaitan tentang menanyakan keyakinan. Ini saya ambil contoh misalkan begini. Misalkan dalam kegiatan pembelajaran itu kita melihat ada anak yang tidak aktif dalam pembelajaran. Dia hanya duduk saja termenung, dia hanya melamun atau dia hanya tidur. Nah, kita amati dia. Kita tempatkan posisi kita sebagai komandan. Nah, kita lihat dia dalam pembelajaran kelas. Setelah itu, nanti kalau sudah selesai pembelajaran, kita bisa memanggil dia untuk telusuri dia lebih lanjut. Panggil dia untuk mendengarkan. Contohnya misalkan begini. Itu ada prosesnya. Yang pertama dari menstabilkan identitas. Mungkin kan dia awalnya kan tidak tahu, kita panggil dia datang. Mungkin saat selesai pembelajaran kita bilang ini. Denis sebentar selesai pembelajaran ketemu ibu guru di ruang guru atau ketemu pak guru di ruang guru. Jadi ketika dia datang kita tanya. Ini kan kita coba menjelaskan segitiga restitusi proses. Kita kan bisa juga begini. Kira-kira lu tahu kok tidak kalau pak guru ibu guru paling datang ke sini? Kita pasti jawabannya kan bervariasi. Oh, saya tidak tahu ini saya kan berbeda. Terus kita mulai tanya lagi, mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita mulai tanya dia. Tadi kan kita mau misalkan, tadi kan dia tidur di kelas, dia tidak aktif belajar seperti itu. Kita tanya dia, kira-kira hal itu baik atau tidak? Itu kan pasti anak yang menjawab. Oh tidak baik. Setelah itu dia bisa tanya, kenapa sih ya saat pembelajaran kau tidur di kelas? Atau saat pembelajaran kau tidak aktif? Atau kau tidak pernah kumpul tugas? Nah itu pada bagian validasi kebutuhan. Itu bagian yang kedua. Kita bisa lakukan seperti itu. Untuk menanyakan keyakinan, setelah kita mendapatkan jawaban dari peserta didik, kita tanya, kira-kira apa yang Anda lakukan atas perbuatan Anda tadi untuk memperbaiki perbuatan Anda tadi. Nah, di situ kita akan mendapatkan jawaban dari anak tadi yang kita panggil. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama itu berkaitan tentang menstabilkan identitas. Itu contoh kita panggil dia datang, kita tanya dia kenapa sih ya begini kau buat seperti itu. Itu kita diselontar. Kemudian validasi kebutuhan. Kita bisa tanyakan anak-anak, kira-kira yang kamu lakukan tadi itu benar atau salah? Kenapa sih ya kau buat seperti ini? Sementara untuk menanyakan keyakinan, kita bisa katakan apa yang Anda lakukan untuk memperbaiki apa yang telah Anda perbuat tadi. Nah itu berkaitan tentang meyakini keyakinan. Nah ini ada contoh di sini. Menstabilkan identitas. Itu penjelasannya bahwa untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi anak salah kita panggil dia datang, ini mungkin Bapak Ibu guru BP bisa lakukan. Nah kita panggil dia datang, itu kita bisa berkata seperti ini, berbuat salah itu hal manusiawi. Nanti dia dijelaskan dengan kata-kata yang lain. Kita juga bisa katakan dalam perbincangan kita bilang tidak ada manusia yang sempurna. Kita akan memberikan dia penguatan itu bagian menstabilkan identitas.
supaya dia tidak drop dengan apa yang dia lakukan. Terus kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita itu pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang kita sampaikan ketika anak itu bertemu dengan kita, bagian menstabilkan identitas. Kemudian pada bagian validasi kebutuhan, itu apa? Kita membantu siswa mengenali atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Itu kan bisa dengan pertanyaan-pertanyaan. Itu guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau bisa juga dengan pernyataan yang lain, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Misalkan anak tidak panggil datang, kenapa sih kamu tidak kerja tugas? Menurut alasan apa sih yang tidak kerja tugas? Nah, itu anak akan memberikan jawaban. Akan memberikan jawaban. Kenapa sih? Mungkin dia tanya, di rumah banyak pekerjaan, dia harus bantu orang tua, seperti itu. Jadi kan kita bisa kasih pertanyaan, besok bisa tidak berubah. Lu harus apa? Walaupun lu kerja banyak bantu orang tua di rumah, tapi lu bisa kerja tugas, usahakan itu bisa kerja tugas. Nah itu segitiga diskusi berkaitan tentang validasi kebutuhan. Nah, yang berikut itu menanyakan keyakinan. Bagian menanyakan keyakinan itu beranak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini kita bisa memberikan pernyataan-pernyataan atau bisa memberikan pertanyaan kepada anak ini. Misalkan kita bisa tanya, kira-kira atau menurut anak nilai apa yang telah Anda langgar? Atau kita bisa tanya, dari apa yang telah lakukan, kamu ingin jadi anak seperti apa ke depannya? Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan itu sesuai dengan permasalahan yang anak lakukan. Contoh misalkan bolos, itu kita di bagian mana keyakinan itu kita tanya, lu datang ke sekolah ini atau lu mau jadi apa sih? Setiap kali tanya lu bolos terus, seperti itu. Nah, baik itu berkaitan tentang keyakinan kelas. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Jadi tadi ada berkaitan tentang menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Itu ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang bisa dilakukan oleh guru. Itu seperti di tampilan situ, saya bacakan sini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di dalam proses perbincangan kita diskusi dialog dengan anak-anak, kita bisa menggunakan pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau kita juga bisa memberikan pernyataan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Atau itu untuk menguatkan anak dulu sebelum kita menggali lebih jauh, lebih dalam lagi. Kemudian kita masuk lagi pada validasi kebutuhan. Dari awal kita sudah pasti ada bincang-bincang kenapa sih lu buat seperti ini. Bagian yang kedua itu tentang validasi kebutuhan. Kira-kira kenapa sih lu buat begitu? Kira-kira alasannya apa? Nah, itu validasi kebutuhan atas perilaku murid. Kita juga bisa tanya, kira-kira ada cara lain selain lu buat dia seperti ini. Kalau contohnya dia mengganggu kawan sampai menangis, atau kawan mengganggu dia terus dia balas dengan menyakiti kawannya, seperti itu. Nah, itu pertanyaan atau pernyataan yang bisa dilakukan seperti itu. Dan yang berikut tentang menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan itu berkaitan tentang nilai-nilai kebajikan. Contoh misalnya gini, yang kita bisa tanyakan, yang anak lakukan tadi itu kan apa? Sudah melanggar nilai-nilai keyakinan yang kita sepakati dalam kelas. Itu berkaitan menanyakan keyakinan. Atau kita bisa tanya, kira-kira kamu mau seperti apa? Kamu cita-cita itu mau seperti apa? Nah, itu kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Tapi sebelumnya itu kita sudah tanya dia,
kenapa sih dia buat begini, alasannya apa. Nah, setelah itu baru kita lakukan dengan menanyakan keyakinan. Seperti itu. Baik, itu saja penjelasan saya untuk kegiatan hari ini. Terima kasih. Jadi, atau ada yang bertanya dipersilakan dari pemaparan tadi, Pak Woy mungkin. Oh, tidak ada. Ibu Heni, Ibu Loe, ya ini mantap kan, kalau panas jadi bilang mantap. Oh, atau yang ada pertanyaan tapi saya mau tanya, Pak Andra. Oke, baik. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi semoga kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah kita. Mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang lebih banyak menghukum, coba kita arahkan dia untuk lebih arahnya yang lebih berkaitan dengan konsekuensi. Seperti itu. Karena disiplin itu kan berkaitan belajar, tapi kalau selama ini kita buat ya mulai ada perubahan dari ada yang di rumah sudah beralih ke yang lain seperti itu. Jadi baik, itu saja penjelasan saya berkaitan tentang budaya positif. Terima kasih, salam dan bahagia.